Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat soal menggunakan Google Form. Jadi Bapak Ibu silakan buka Google, bisa menggunakan Google Chrome. Nah, kalau sudah Bapak Ibu membuka Google, pada sudut kanan atas itu ada lambang titik-titik yang jumlahnya ada 9. Silakan diklik satu kali, akan muncul gambar seperti ini. Kemudian roll ke bawah. Kalau belum menemukan lambang Forms, silakan diklik More from Google. Kemudian Bapak Ibu roll terus ke bawah sampai menemukan lambang form. Ya, saya juga mengingatkan supaya channel ini berkembang. Silakan Bapak Ibu like, subscribe, bisa juga di-share, dan notifikasi lonceng diklik supaya channel ini berkembang. Subscribe, like, and share, dan notifikasi loncengnya ditekan. Nah, kita sudah menemukan lambang form pada bagian sebelah kiri. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita pilih saja yang sebelah kiri. Itu ada buka Google Formulir. Silakan diklik. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, saya sarankan pilih saja yang kosong, lambang yang kosong. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah sampai di sini kita sudah bisa membuat soalnya. Biar lebih cantik Bapak Ibu, bisa kita beri di sini ada lambang sesuaikan tema. Misalnya kita pilih gambarnya. Misalnya kita pilih saja kantor dan sekolah. Kita pilih di sini. Misalnya kalau guru IPA, ini bisa diambil ada gambar kupu-kupu di sini. Klik saja, sisipkan. Kalau Bapak Ibu nanti mau ganti, silakan klik saja opsi temanya. Bisa juga Bapak Ibu upload dari komputer Bapak Ibu sesuai gambar yang Bapak inginkan. Kemudian kita beri judul dulu di sini. Misalnya penilaian akhir pas SMP Negeri 3 Lais tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kita buat misalnya di sini mata pelajarannya IPA. Bapak Ibu enter saja. Kemudian kelasnya kelas 9. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menyimpan karena ini akan tersimpan secara otomatis. Kemudian hari tanggalnya. Misalnya hari Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020. Oke, kita buat juga waktunya. Misalnya 08.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, sekarang kita minta peserta untuk membuat nama. Nah, di sini ini kan masih pertanyaannya, ini ada pilihannya, kita pilih dulu. Karena kita menanyakan nama, maka kita pilih jawaban singkat. Klik jawaban singkat.
Nah, silakan di sini tulis nama. Oke, kalau sudah nama, karena ini wajib dijawab oleh siswa, maka kita buat wajib diisi. Maka kita klik notifikasi wajib diisi. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat pertanyaan berikutnya, bisa menggunakan lambang plus sebelah kanan ini. Atau kalau pertanyaannya mirip, bisa kita duplikasikan. Ya, misalnya kita duplikasikan. Contoh. Oke, maka di sini tetap nama. Tapi sebenarnya kita bukan bertanya nama, kita nanya kelas. Maka kita ganti saja menjadi kelas. Nah, karena kelas ini untuk memudahkan, kita buat saja dalam bentuk pilihan ganda. Nah, kita buat pilihan ganda. Jangan lupa Bapak Ibu, pilihan ganda dengan kotak centang ini berbeda. Kalau pilihan ganda, ini siswa hanya boleh memilih salah satu jawaban. Sedangkan kotak centang itu siswa boleh memilih lebih dari satu. Jadi kita lihat pilihan ganda. Kelasnya misalnya saya mengajar kelas 91. Kemudian mengajar juga di kelas 92. Saya mengajar juga di kelas 93. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di kelas yang lain, silakan tulis semua kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini identitas peserta didik yang akan kita minta. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah lembar pertama. Kita akan masuk ke lembar kedua. Nah, ini ada lembar tambahkan bagian. Jadi klik untuk tambahkan bagian ini, klik saja. Maka akan kita dapat bagian lembar berikutnya. Maka kita beri perintah di sini. Misalnya, jawab atau pilih. Pilih jawaban yang benar. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau nambahkan soal. Silakan ada lambang plus ini, diklik plus. Plusnya ditambahkan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Nah, saya buat. Organ reproduksi pada pria yang berfungsi menghasilkan sperma adalah, oke, misalnya saya buat pilihannya pertama penis, yang kedua skrotum, yang ketiga testis, kemudian di sini vas deferens. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, ini adalah soal yang pertama. Sekarang kalau saya mau menambahkan soal yang kedua, ini ada klik sebelah kanan, klik lagi tambahkan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya mau dalam bentuk gambar. Nah, kalau mau dalam bentuk gambar, maka ini ada lambang gambar. Maka akan saya klik lambang gambarnya. Oke. Nah, sekarang saya akan mencari file. Ini saya mencari file yang ada di komputer saya. Maka saya klik cari. Ini sudah saya siapkan gambarnya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah saya siapkan. Saya cari gambarnya. Sudah ada di sini. Sekarang saya klik. Nanti gambarnya akan masuk. Nah, seperti ini nanti dia masuk. Kalau gambarnya terlalu besar, bisa Bapak Ibu kecilkan. Oke, nah kita buat pertanyaannya. Misalnya, tempat terjadinya fertilisasi ditunjukkan oleh nomor titik-titik ya Bapak Ibu, kita klik saja di sini 1, 2, 3,
4. Nah, kalau ini wajib dijawab oleh siswa, maka kita klik notifikasi wajib diisi. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan membuat, kalau soal berikutnya bisa menambahkan plus. Tapi karena soal saya adalah masih mirip menggunakan gambar yang sama, maka saya akan menduplikasi saja untuk soal berikutnya. Maka saya klik duplikasinya, maka akan muncul soal yang sama seperti ini, tapi pertanyaannya saya ubah. Ya. Ya, jadi tempat terjadinya fertilisasi saya ubah tempat berkembangnya embrio. Nah, tempat berkembangnya embrio ditunjukkan oleh nomor itu, Ibu ya. Nah, karena ini tadi duplikasi maka dia sudah wajib dijawab. Oke, sekarang kalau saya mau menambahkan soal lagi. Oke, sekarang akan saya berikan contoh bagaimana kalau saya mau membuat gambarnya yang pilihannya. Nah, misalnya tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah. Oke, ini adalah soalnya. Sekarang opsinya itu saya mau mencari gambar. Jadi saya buat dulu opsinya A misalnya. Maka saya pilih gambar. Oke, kita cari di internet. Misalnya saya cari di internet menggunakan misalnya saya buat lengkuas. Oke, saya enter. Maka di sini akan banyak gambar lengkuas. Saya pilih satu saja. Sisipkan. Maka gambar lengkuas akan muncul di A ini. Nah, kemudian yang option B-nya, ini saya buat B. Kalau saya buat B. Kemudian saya pilih gambar berikutnya, misalnya gambar pisang. Nah, maka saya dengan misalnya melalui internet saya cari gambar pisang. Nah, jadi pohon pisang. Nah, pohon pisang, enter. Maka muncul pohon pisang, kita pilih saja mana yang terbaik gambarnya. Misalnya ini ada pohon pisang, kita sisipkan saja di situ, maka pada option B juga akan muncul pohon pisang. Nah, sekarang yang C-nya, misalnya saya mau masukkan, kita cari di internet, misalnya misalnya pohon kelapa, misalnya pohon kelapa. Klik saja pohon kelapa, kita pilih mana yang sesuai. Ini ada pohon kelapa ya. Oke, pohon kelapa, klik saja, kita sisipkan. Akan muncul pohon kelapa di sini. Kemudian yang D-nya, misalnya saya mau pilih gambar bawang merah, misalnya bawang merah. Maka klik bawang merah. Nah, kita pilih gambar yang paling sesuai. Oke, yang bagus adalah yang gambarnya utuh. Oke, kita pilih. Oke, nanti Bapak Ibu bisa browsir, boleh memilih gambar-gambar ini mana gambar yang paling sesuai. Misalnya ini kita ambil bawang merahnya, kita sisipkan di sini. Oke, maka muncullah gambar bawang merah. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah muncul seperti ini, anggaplah ini soalnya sudah cukup sampai di sini.
Ini juga wajib dijawab. Periksa kembali apakah semuanya sudah wajib dijawab semua, Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini. Nah, sekarang kalau sudah Bapak Ibu, sekarang kita lihat pada sebelah kanan itu ada pengaturan. Nah, ada setelan ya, Bapak Ibu. Klik setelan. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, ini biarkan kosong saja. Sekarang kita lihat, kalau tidak usah dibatasi siswa, karena kalau kita batasi 1 kali tanggapan, maka nanti siswa diminta Gmail-nya atau emailnya. Nah, ini akan kita jadikan kuis, Bapak Ibu ya. Ini akan kita jadikan kuis. Oke. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu, apakah ini tidak perlu menurut saya tidak perlu dirilis, nanti setelah peninjauan manual saja. Sebenarnya peserta didik itu bisa melihat pertanyaannya benar atau salah, tetapi untuk keamanan supaya peserta yang menyusul itu lebih baik ini tidak perlu kita munculkan. Nah, kemudian kita simpan. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemudian nanti kalau misalnya peserta didik ini sesudah menjawab, kita lihat presentasi di sini. Ini tidak perlu dicentang ya, kumpulkan dengan email, ini tidak perlu dicentang. Kemudian ini presentasinya. Ini tidak perlu ditampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, tidak perlu ditampilkan. Ini kita buat nanti siswa kalau sudah menjawab, terima kasih kita buat misalnya. Terima kasih Anda atau kalian, misalnya kalian sudah menjawab soal PTS. Nah, maka ini disimpan. Oke, Bapak Ibu ya. Kalau sudah disimpan Bapak Ibu, karena ini tadi sudah dijadikan kuis, kan belum ada kunci jawaban Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu soalnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 soal. Oke. Ada 5 soal. Sekarang mau kita buat kunci jawabannya. Oke, Bapak Ibu ya. Kunci jawabannya. Oke. Kita klik saja, ini ada lambang kunci jawaban. Oke, kita lihat soalnya. Organ reproduksi pada pria yang berfungsi menghasilkan sperma ini adalah testis. Nah, sekarang ini sebenarnya poinnya bisa berbeda-beda, tapi bisa kita samakan juga. Misalnya kita buat poinnya adalah 20, karena soalnya ada 5, poinnya 20. Oke, kalau sudah, ini adalah soal yang pertama. Kita buat selesai. Sekarang yang soal yang kedua. Nah, ini wajib dijawab ya. Oke. Soal yang kedua, tempat terjadinya fertilisasi. Oke. Itu kita kasih jawaban. Itu nomor 3. Nah, ini skornya juga kita buat dulu skornya. Skornya 20. Oke. Kemudian yang ketiga, tempat berkembangnya embrio. Nah, ini tempat berkembangnya embrio. Kita kunci jawaban. Itu adalah nomor 4. Nah, kita pilih nomor 4. Kemudian skornya kita buat juga skornya. Ini skornya kita buat 20. Oke. Kemudian soal berikutnya. Soal yang terakhir. Ini. Silahkan diklik, kita buat kunci jawaban.
berkaitan adalah ini ya. Oke, kita buat skornya. Nah, soalnya skornya 20. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, ini berarti sudah selesai soal yang kita buat. Oke. Kalau soal yang kita buat ini sudah selesai, sekarang kita akan mengirimkan kepada peserta didik kita. Nah, silakan klik kirim. Oke. Nah, di sini ada tautan. Nah, kita klik tautannya. Supaya jangan terlalu panjang, kita perpendek saja. Kemudian kita salin. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah kita salin, maka ini bisa kita masukkan di WA peserta didik kita ya.